Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta alaihim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para jamaah sekalian, hari ini kita akan mencoba memahami satu bahasan dari pelajaran tajwid, yaitu tentang mad, tentang bacaan mad, al-maddu wal qasru. Di buku itu halaman berapa? Al-maddu wal qasr. Al-maddu wal qasr. Mad artinya panjang, qasr artinya pendek. Asal kata mad itu artinya panjang. Dan ini sejarahnya atau awalnya berasal dari hadis Nabi SAW, yaitu ketika ada sahabat yang membaca kalimat fuqara'i wal masakin pada surah At-Taubah ayat 60, saat Nabi membuat tidak panjang. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Kali bacaan ro-nya tidak dibaca panjang. Kemudian Ibnu Mas'ud menegur. Beliau berkata, aku tidak mendapatkan Nabi membacakannya seperti itu. Kemudian Ibnu Mas'ud membacakan kalimat fuqara dengan mad, dengan panjang. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Ya. Jadi kalimat fuqara yang dibacakan Nabi diajarkan kepada Ibnu Mas'ud itu dengan bacaan panjang. Hadis ini dalil yang menyebut hukum bacaan mad jaiz atau mad wajib. Kenapa? Karena kalimat fuqara'i panjangnya ro itu menunjukkan isba'ul mad. Isba'ul mad itu, kalau kalimat isba' itu sendiri artinya kenyang. Isba'ul mad berarti panjang yang sangat. Isba'ul mad mengenyangkan panjang, artinya panjang yang sangat. Jadi ketika mengomentari hadis ini, maka bacaan fuqara hukumnya adalah isba'ul mad. Baik. Ini asal muasal kata mad, sejarahnya terkait dengan hukum bacaan. Kemudian di dalam Al-Quran Allah menyebut kata mad dengan dua bentukan. Pertama, madda yamuddu.
Di buku ada itu. Surah apa itu? Yumiddukum bisalasati alafim minal malaikah. Ketika peperangan, dalam satu peperangan para sahabat merasa, perang Uhud ya, mereka merasa khawatir karena kekuatan pasukan muslim itu sedikit. Begitu melihat orang-orang kafir dengan pasukan yang sangat banyak, mereka terlihat di wajah mereka ketakutan, rasa putus asa. Kemudian kata Nabi, bukankah Allah sudah memanjangkan, artinya memanjangkan atau membentangkan, bisa juga melebihkan. Yumiddukum bisalasati alafim minal malaikah. Kata Nabi, hei sahabat, jangan takut. Bukankah Allah sudah memanjangkan, membanyakkan dengan 3.000 pasukan dari malaikat yang ikut membantu kita. Kalimatnya madda yamuddu. Ya, kemudian di dalam Al-Qur'an kata madda juga bentukannya madda yumdid. Ada yamudu, ada yumdid. Ya, ini di dalam surah Nuh. Apa? Surah Nuh ya. Ketika Nabi Nuh mengeluhkan umatnya yang susah beriman, kemudian ditimpa musibah, maka kata Allah, perbanyaklah istighfar. Jadi fadilah istighfar itu kalau kita perbanyak istighfar, istaghfiru rabbakum, hafal ayatnya? Innahu kana ghaffara. Mohon ampunlah kepada Allah, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Ghaffar. Kata Ghaffaro beda dengan Ghafur. Ghafur dengan Ghaffaro dua-duanya asma Allah. Kalau Ghafur, Allah Maha Pengampun. Mereka mengampuni, Allah mengampuni mereka yang bertobat kepada Allah. Siapapun yang bertobat diampuni oleh Allah dengan sifat Ghafurnya. Kalau Ghaffaro, innahu kana Ghaffaro. Perbanyaklah istighfar, sesungguhnya Allah Maha Pengampun, menyebut dirinya dengan kata Ghaffaro. Apa arti Ghaffaro? Nilainya lebih tinggi daripada Ghafur. Kalau Ghafur, Allah mengampuni dosa setiap hamba yang datang kepadanya dengan bertobat. Siapapun yang bertobat, Allah diampuni. Tapi kalau Ghaffaro, Allah mengampuni dosa hamba walaupun dia tidak bertobat. Saking pengampunnya Allah, saking pengampunnya Allah, dihampura ku Allah kabeh. Yaghfir yasha wa azibu may yasha. Allah mengampuni siapa yang dikehendaki dan Allah pun mengazab siapa yang dikehendaki. Nah, ini dalilnya. Tentu tidak semua, hanya orang-orang yang dikehendaki Allah yang diampuni dengan Ghafaronya. Perbanyaklah istighfar. Kenapa? Karena kalau kita istighfar, wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Satu fadilahnya, astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis sama
alaikum midrara. Allah akan turunkan hujan. Ya. Tapi hujannya hujan yang menyuburkan, bukan hujan yang membanjirkan. Jadi kalau petani sawahnya gagal panen, perbanyak istighfar. Kenapa? Karena istighfar yang mereka baca itu akan mengundang hujan yang menyuburkan. Yang kedua, nah ini kaitan dengan kalimat mad, wa yumdidkum bi amwal. Yumdidkum bi amwal. Lagi puasa spidolnya. Allah memanjangkan. Madda yamudu, memanjangkan, melebihkan, membentangkan. Wa yumdidkum bi amwal, perbanyak istighfar. Kalau perbanyak istighfar, Allah akan memanjangkan amwal. Apa amwal? Harta. Ya. Bahkan yang terakhir, yang ketiga, kalau kita perbanyak istighfar, kata Allah, wa yumdidkum bi amwal wa banin. Wa banin. Allah akan menyuburkan kalian bibanin dengan anak-anak keturunan. Siapa yang nggak punya anak, ya, berobat ke sana ke sini sudah selesai. Perbanyak istighfar, karena istighfar yang didawamkan itu akan menyuburkan, memanjangkan, memperbanyak keturunan. Nah gitu. Sama, ini juga berasal dari kata yamuddu, madda, yamuddu, yumiddu, madda, yumdid. Apa bedanya? Kalau yamuddu ini panjang tapi ada batasnya. Yumiddukum bisalasi alafim. Allah akan memanjangkan, membentangkan, melebihkan kalian sampai 3.000. Ada batasnya? Ada. Berapa? 3. Tapi begitu kalian, kata Allah, begitu kalian istighfar, Allah akan memanjangkan hartamu, akan melebihkan hartamu dengan lebih, dengan ukuran yang tidak ada batasnya. Jadi siapa yang ingin kaya, ingin investasinya banyak, ingin berkah, maka perbanyak istighfar. Allah janjikan akan dipanjangkan hartanya dengan panjang yang tiada batas, terus mengalir. Bahkan ketika kita tidak punya keturunan pun Allah akan beri anugerah keturunan. Kalau yang punya anak, anaknya akan disolehkan, pengertiannya begitu, akan dibaikkan. Nah ini ayat yang menyebut langsung kata mad di dalam Quran yang mempunyai 2 mustaq, yumiddu dan yumdid. Nah, terkait dengan bacaan kita, kata mad ini merujuk kepada pengertian isba'ul mad, yaitu memanjangkan dengan sangat bacaan 6 atau 5 harokat. Atau terkait dengan bacaan mad jaiz dan mad wajib. Nah, jadi asal usul kata mad begini. Nabi atau Ibnu Mas'ud tidak menyebut, tidak ada disebut kata mad jaiznya, enggak. Istilah mad jaiz itu ada muncul pada masa tabi'in. Ini kan istilah tajwid nih. Muncul pada masa tabi'in 20 Hijriah. Tetapi praktek bacaannya, sekali lagi, praktek bacaannya sudah ada sejak zaman Nabi. Ketika diajarkan kepada Ibnu Mas'ud dengan
mengisba'il madkan bacaan fuqara. Tuh, tentang mad. Oke. Tentang qasar ini ada dua pengertian. Qasar atau al-qasru. Satu, al-qasru yang bermakna pendek. Pendek artinya tidak panjang. Setiap bacaan pendek disebut al-qasru. Yang kedua, pengertian al-qasr adalah menunjuk kepada bacaan panjang dua harokat. Dalam tajwid, dalam praktek tajwid, makna al-qasr ada dua. Satu, pendek dalam arti tidak punya panjang sama sekali. Berarti ini bacaan satu harokat. Yang kedua, pendek dalam arti panjang dua harokat. Pada pengertian kedua ini adalah penerapan bacaan qasr pada tingkatan yang rendah ketika dia mempunyai 3 tingkatan panjang. Arimat ayat sabaraha? Bukan jumlahnya, tingkatan madnya. Panjang bacaan mad berapa? 2, 4, 6. 3 tingkatan panjang mad ini, bacaan yang terendahnya adalah 2 harkat. 2 harkat dalam istilah tajwid disebut bacaan qasr. Jadi pengertian qasr yang kedua adalah pengertian pendek dalam arti panjangnya 2 harkat. Ketika dia berada pada tingkatan panjang. Kenapa? Karena dia nanti ada bacaan qasr, kemudian tawassut, dan bacaan tul. Qasr dia 2 harkat, tawassut 4 harkat, tul 6 harkat. Nah, jadi ini makna pengertian kedua dari arti kata qasr. Ya. Jadi kalau disebut al-maddu wal qasr, panjang dan qasr, maka qasr di sini menunjuk kepada pengertian 2 harkat. Di dalam buku-buku tajwid yang kita pernah pelajari, kata mad itu isyarat kepada bacaan panjang 6 harokat. Sedangkan qasr itu isyarat kepada 2 harokat. Dah, sampai sini dulu. Silakan, barangkali ada yang samar-samar, ragu-ragu dan sejenisnya. Sedikit lagi saya tambahkan, terkait dengan qasr yang 2 harkat ini, nanti ini ada 3. Ada 2, maaf. 1, huruf yang panjang karena ada huruf mad. 2, karena ada huruf lin. Huruf mad
awaya ya, matobi'i, panjang bacaan alif yang didahului fathah, wawu dhammah, ya kasroh, matobi'i, dan bacaan lin, madlin, huruf lin, madlin, bacaan yang ada di ujung. Itu bisa 2, 4, 6 sama. Biasanya kalau lagi puasa rada cerdas etiknya. Kalimat nuhiha, apa hukumnya? Nuhiha, nuhiha, mad semua. Mad apa? Bacaan hukumnya mad tabi'i, bacaannya qasr. Kenapa? Karena nu ini 2 harkat, hi 2, ha 2, gitu ya. Panjangnya nu dia karena ada wawu sukun yang didahului dhammah. Hi ya sukun didahului kasrah, ha alif sukun didahului fathah. Ketiganya panjang, ya, dan ini hukum panjangnya adalah qasr 2 harokat. Kalau yang 6 harokat tul, ini contoh yang 6 bacaan apa? Mad arid lis sukun, alhamdulillahi rabbil alamin, 6, maka bacaannya tul. Atau yang 4 tawassut, alhamdulillahi rabbil alamin, 4. Itu pembagian mad dan kurang lebih gambaran tentang al-qasr. Halaman 100 berapa? 13. Macam-macam mad. Sudah khatam ya Qurannya belum? Enggak, yang bacaan kita belum. Coba kita praktek. Surah apa? Kemarin sudah sampai Al-Waqiah udah ya? Oh, Mujadalah ayat
Halaman berapa, Pak? Halaman? Hah? 34. Ayat 10 ya? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة
dzalika khairul lakum wa athhar. فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. Baik, kita lihat ayat ke-11. Ya, hukumnya mad jaiz munfasil, panjangnya 2, 4, 6. Berarti di sini bisa qasr, bisa tawassut dan tul. Jadi tadi kalau dibaca ya ini 6 harkat, maka panjang madnya disebut tul, gitu ya. Nah, istilah mad yang tadi kita sudah pahami itu. Alladzina di madobi, panjangnya disebut qasr. Badal, panjangnya qasr. Manu majaiz, panjangnya 6 harkat, disebut tul. Idza qila lakum kumta. Nah, kemarin udah kita pelajari. Masih ingat enggak? Mim mati bertemu ta. Izhar syafawi. Apa arti izhar syafawi? Menjelaskan bunyi mim sukun yang keluar dari dua bibir, syafatain. Fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila lan ikhfa apa? Ikhfa awsat. Apa risat? Pertengahan. Di mana keluar makhraj huruf shin, tengah lidah, maka bunyi ikhfa nun sukunnya, samarnya didekatkan dengan tengah lidah. Wa idza qila lanshu, gitu ya. Wa idza qila shuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum. Bolehkah waqaf di sini? Kenapa tidak boleh?
Karena tidak ada tanda, tidak ada wakaf di sini. La artinya adamul waqfi. Tidak ada wakaf pada kalimat minkum. Lalu kenapa berhenti? Idtirari. Gitu ya. Dan karena dia tidak boleh, maka bacaannya jika terpaksa atau darurah berhenti di situ, kita mengulang pada kalimat sebelumnya. Itu yang dimaksud makna huruf lam sebagai tanda waqaf. Dari mana ngulangnya? Yarfa'i apa alladzi? Dari yarfa'i. Kenapa yarfa'i? Karena yarfa'i itu kalimat fi'il. Jadi jangan dari alladzina. Kalau alladzina ibtidanya termasuk ibtida yang kafi, kurang bagus, ya. Kenapa? Nggak boleh. Kalau di sini nggak boleh. Pada konteks ini ya, nanti ada kalimat yang boleh dari alladzi boleh. Kenapa di sini nggak boleh? Karena dia sebagai apa? Maf'ul. Ya. Maf'ul dari kalimat yarfa'i. Objek, maf'ul itu bahasa Indonesianya objek. Mengulang dari objek. Ayah membaca koran, ibu masak di dapur. Karena nggak kuat, ayah membaca koran. Terus ngulangnya, koran ibu masak di dapur. Koran ibu memasak di dapur. Jadi maknanya kan rancu. Iya, makanya nggak ini. Sama seperti itu. Jadi kalau mengulang harus dari yarfa'i yang di situ adalah fi'il mudhari'. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina hukumnya mad badal. Gimana Pak tadi? Mad dhabi apa mad badal? Kan ada wawu ya. Misalnya mad dhabi ya, iya. Ya boleh lah, mad dhabi boleh, mad badal boleh. Iya, bukan alif, hamzah. Amanu, itu sama dengan amanu Pak. Amanu panjangnya yang terjadi pada hamzah sekalipun dia dengan wawu atau ya, maka hukumnya mad badal. Pengecualian pada hamzah. Selain hamzah tabi'i. Itu maksudnya. Yang nuhiha itu. Nuhiha mad tabi'i. Wawunya, ya-nya, hamzah alifnya. Nah, ini utul. Kemudian yang i-nya wa ita zakah. Ya. Ada wa ita zakah di sini tadi? Nah, wa ita ayat ke berapa itu? 13. A'ashfaqtum an tuqaddimu baina yaday najwakum. Kemudian fa idh lam taf'alu wa taballahu 'alaikum faqimus sholata wa atuz zakah. Atuz zakah a-nya mad badal. Ada kalimat lain selain atu adalah wa itaiz zakah. I-nya hukumnya seperti a, yaitu mad badal. Itu maksudnya.
Nah, ini pengecualian ketika terjadi pada bacaan hamzah. Ya, jika tidak pada hamzah, hukumnya mad tabi'i, 2 harkat. Ya ayyuhalladzina amanu, majaiz munfasil, idza jaitum, jainya harfu lin. Ada berapa harfu lin? 1. 1 waw sukun didahului fathah. 2 ya sukun didahului fathah. Panjangnya 1,5 atau disebut maddimma. Idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum sadaqah izhar syafawi. Dzalika khairul lakum wa athhar wa athhar ra tafkhim. Apa arti tafkhim? Lawannya tarki. Kenapa tebal di sini? Ra sukun didahului baris berharokat fathah. Fa illam tajidu fa inna gunnah. Apa arti gunnah? Dengung. Gunnah apa ini? Saya sudah sampaikan, gunnah ada berapa macam? 1. Ya, 1 gunnah itu berupa gunnah asliyah. Gunnah asliyah itu gunnah yang terjadi pada nun dan mim yang bertasydid. Ya. Yang kedua gunnah apa? Musyaddadah teh tasdid, Ibu, mohon. Musyaddadah teh kalebet gunnah anu disebat asli. Mohon. Musyaddadah teh asli. Lawan asli adalah aridi. Apa contohnya aridi? Ada berapa aridi? 5. 1 idgham bi gunnah. 2 ikhfa. 3 iqlab. 4 idgham mutamatsilain. 5 ikhfa syafawi. Ya, itu juga gunnah. Fa illam tajidu fa innallaha ghafurur tanwin bertemu ra, hukumnya idgham. Arti idgham bila guna adalah idgham. Apa arti idgham? Memasukkan bila gunnah tanpa dengung. Panjang enggak? Tidak. Kenapa enggak panjang? Karena tidak gunnah gitu. Ghafurur rahim. Him. Berapa harkat? 2, 4, 6. Aashfaqatum. Faqa. Pokok apa?
Kata tadi kalau apa? Sugro. Apa arti sugro? Apa yang kecil? Karena apa dia disebut kecil? Kenapa disebut sugro? Satu, sukunnya asli. Kedua, di tengah kalimat. Itu ya. Ya, tengah kalimat. Antum ikhfa. Ada guna di situ? Di ikhfa ada guna nggak? Guna apa? Aridi. Nah, gitu ya. Ikhfa itu hukumnya, bacaannya dengung atau samar. Nah, guna atau dengung itu gunanya guna aridi. Guna aridi itu guna yang tidak asli. Kalau asli, nun, mim, tasdid, itu asli. Selain yang asli, guna itu terjadi pada yang tidak asli. Ada 5, salah satunya ikhfa. Kenapa ikhfa disebut guna? Kenapa ikhfa disebut guna? Karena bacaan ikhfa, di dalam bacaan ikhfa ada dengung, gitu maksudnya. Ya iya, ini cuman iya, saya mencoba mengantarkan kepada pemahaman bahwa gunah aridi itu juga terdapat pada ikhfa, itu maksudnya. Baik. An tuqaddimu baina yaday najwakum wa ya, wa-nya. Apa hukum wa? Boleh nggak? Misal kita tulis begini, najwakum. Ya, pakai alif nggak boleh. Ya, itu pakai apa? Najwakum. Nah, ini namanya, ada yang tahu? Zawatul ya. Zawatul ya. Nah, bacaan panjang mad tabi'i pada wa dengan menggunakan huruf ya ini disebut zawatul ya. Zawatul ya itu yang mempunyai mad panjang sebagai diisyaratkan dengan ya. Wadduha. Ya, ada ya-nya kan? Saja. Kenapa panjangnya pakai ya? Oh, ternyata itu ada bacaan lain selain fathah. Wadduha atau imalah, wadduhi, atau taklil, wadduha, ha, najwa, fathah, najwa, taklil, najwe, imalah. Nah, jadi bacaan zawatul ya itu bisa 3, 1 fathah, 2 taklil, 3 imalah. Taklil, fathah, zawatul ya, zawatul ya, 1 fathah, 2 taklil, 3 imalah. Najwa fathah, najwa taklil, najwe we imalah. Taklil itu sedikit. Jadi bacaan antara fathah dan kasroh
yang condong ke patah, 75% patah, kasrohnya 20%. Maka disebut taklil sedikit. Najwa. Kalau imalah lebih ke kasroh. Majriha, bismillahi majriha. Itu kan sama ini juga. Majriha. Gimana nulisnya? Maj dengan alif apa dengan ya? Dawatul ya. Nah ini ya. Ini imalah. Kenapa nggak pakai alif? Oh, ini kemungkinan ada bacaan lain yaitu imalah. Itu maksudnya. Cukup? Shadaqallahul azim. Al-Fatihah.